Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Agustin. Saya mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Medan. Saya di program studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata dengan NIM 21350272. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hardware dan software. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras yaitu komponen yang dapat dilihat oleh mata dan juga dapat diraba. Di hardware ini terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada kategori input device. Input device ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu input secara langsung dan input secara tidak langsung. Adapun contoh-contoh dari input device ini, contohnya seperti keyboard, ada juga mouse, dan ada juga mikrofon dan headphone. Ada touchpad ataupun mousepad, ada joystick, dan juga ada light pen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output device. Output device ini contohnya adalah monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya nomor 3 adalah processor device. Processor device ini contohnya seperti power supply, RAM, dan juga prosesor. Yang ketiga adalah proses device. Proses device ini contohnya adalah power supply, RAM, prosesor, dan juga motherboard. Selanjutnya yang keempat adalah storage device. Yang contoh-contohnya adalah yang pertama ada hard disk, dan yang kedua adalah flash disk. Yang kelima adalah peripheral, contohnya adalah modem. Selanjutnya saya akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Software ini dapat diartikan sebagai beberapa program yang dibutuhkan oleh user atau pengguna untuk mendapatkan sebuah informasi atau beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian software ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua adalah bahasa komputer, dan yang ketiga adalah program aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga menyebutkan apa yang dimaksud dengan shortcut. Shortcut itu digunakan dengan tujuan agar pekerjaan manusia di Microsoft Word itu lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya saya akan memberikan 6 contoh dari shortcut. Nah, yang pertama adalah Ctrl+A, digunakan untuk memblok semua teks. Selanjutnya Ctrl+B digunakan untuk memblok suatu teks yang kalian pilih. Selanjutnya ada Ctrl+C untuk mengcopy. Kemudian ada Ctrl+V digunakan untuk mempaste apa yang sudah kalian copy. Kemudian untuk Ctrl+S kalian pencet dan akan muncul seperti ini untuk menyimpan. Untuk mengubah font, yang pertama kita pilih dulu kalimat yang ingin diubah, kemudian ada di menu home, terus kalian pencet sebelah sini, lalu kalian pilih sesuai font yang ingin kalian inginkan. Kemudian untuk mengganti size, kalian dapat pergi ke sebelahnya, lalu dapat memilih ukuran size yang kalian inginkan. Untuk mengatur spasi, kalian dapat memilih di menu home juga, di menu line and paragraph spacing, lalu kalian dapat memilih sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya akan menggunakan 1,5. Kemudian untuk mengatur orientasi dan ukuran kertas, kalian dapat pergi ke menu layout, lalu ke orientation. Kalian bisa memilih antara portrait dan landscape. Saya di sini memilih portrait. Kemudian untuk ukuran kertas, kalian dapat pergi ke menu layout, kemudian size, kemudian kalian dapat memilih sesuai dengan apa yang kalian mau. Dan di sini saya akan memilih A4. Selanjutnya, saya akan membuat header dan footer. Untuk membuat header dan footer, kalian dapat pergi ke menu insert, lalu ada menu header di sini, kalian dapat memilih. Kemudian ada beberapa header yang dapat kalian pilih. Saya akan menggunakan header yang paling pertama. Lalu kalian dapat menggunakan different first page untuk agar cover makalah kalian tidak terikut oleh header. Kemudian kalian dapat menuliskan header yang kalian inginkan. Kemudian kalau sudah, kalian dapat menekan close footer.
Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk membuat footer, kalian dapat pergi ke menu insert, lalu pilih footer, dan kalian dapat memilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini saya akan menggunakan yang inside. Kemudian muncul, kalian dapat meng-close footernya dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara untuk menginsert gambar. Yang pertama, kalian pergi ke menu insert, kemudian kalian klik menu pictures, terus kemudian kalian pilih gambar yang ingin kalian gunakan, kemudian kalian klik dan kalian pencet insert, kemudian akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara untuk menginsert tabel. Yang pertama, kalian pergi ke menu insert, kemudian klik menu tabel, kemudian kalian dapat memilih berapa banyak tabel yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya akan memilih 3 kali 4 tabel. Kemudian kalian klik dan jadilah seperti ini. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat daftar isi otomatis. Yang pertama adalah kalian harus mengheading bagian yang kalian ingin buat untuk daftar isi. Contohnya seperti di sini, bab pertama, kalian pilih kalimatnya, kemudian kalian pencet heading 1. Kemudian selanjutnya untuk bab kedua, dapat memilih, lalu kalian pencet menu heading 2. Kemudian untuk yang lainnya, kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Seperti bagi heading berapa selanjutnya. Dan jika kalian sudah mengheading, kalian dapat pergi ke menu reference, kemudian kalian pilih table of contents, kalian dapat memilih custom table of contents, lalu kalau sudah kalian pencet OK dan selanjutnya kalian pencet OK, maka akan terjadi seperti ini. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk membuat mail merge. Yang paling penting, kalian harus mempunyai surat undangan yang akan kalian sebarkan dan juga data dalam bentuk Excel. Kemudian jika sudah, kalian harus membuka surat kalian, lalu pergi ke menu mailings, kemudian pencet menu start mail merge, kemudian pilih step by step mail merge. Kemudian kalian harus di sini kalian select letter, lalu kalian next. Di step kedua, kalian pilih use the current document, kemudian kalian next, dan yang ketiga, kalian pilih use an existing list, dan kalian pilih select a different list. Kemudian, kalian pilih ke dokumen data kalian dalam bentuk Excel, kemudian kalian pilih, dan kalian open. Maka akan muncul seperti ini, lalu kalian pencet OK. Kemudian, akan muncul lagi seperti ini dan kalian tinggal pencet OK. Kemudian kalian next ke step keempat. Nah, di step keempat ini kalian dapat memilih Nah, kemudian di step keempat ini kalian arahkan kursor ke tempat yang akan kalian isi. Kemudian kalian pilih more items. Kemudian kalian pilih antara dua yang telah kalian masukkan di data. Kemudian kalian insert. Kemudian jika sudah tampil seperti ini, kalian close. Kemudian kalian arahkan lagi ke kursor yang ingin kalian arahkan kursor ke tempat yang kalian ingin isi. Kemudian kalian klik lagi more items. Kemudian bergantian. Kemudian kalian pencet insert dan kalian close. Selanjutnya kalian dapat melanjutkan ke step berikutnya, yaitu yang ke step 5 dengan mencet next. Kalian dapat melihat data yang sudah kalian masukkan di Excel tadi, sesuai atau tidak. Kemudian jika sudah, kalian dapat memilih menu next untuk ke step ke-6. Dan kalian dapat memilih print ataupun untuk diedit lagi. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.